Semua orang yang kena kanker, tumor, segala macam. Kanker itu kata dia bisa switch off. Pertumbuhannya dengan seseorang itu bisa merasakan dengan sangat dalam dua rasa ini kata dia. Itu semua akan membuat jasadnya sehat. Percayalah. Yang terjadi apa? Nggak jadi tensinya naik. Nggak jadi gula darahnya naik. Itu saja bisa membuat orang yang darahnya tinggi itu bisa normal atau mungkin tenang lah gitu. Gara-gara satu sunnahnya Nabi. Itu Anda praktekkan. Udah itu pengobatan. Nah, catat baik-baik. Yang diubah pertama kali dari semua orang yang kena penyakit kronik degeneratif itu udah dibenerin. Waduh, Masya Allah. Pengobatannya dan pemulihannya akan jauh lebih cepat. Kalau dalam tema kesehatan, umat Islam ini menerapkan semua kebiasaan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, niscaya sedikit sekali umat Islam yang kena penyakit kronik degeneratif. Pak percaya? Mari kita buktikan. Saya baru baca di beberapa data, itu contoh ya. Apa kata data itu? Apa kebiasaan Rasulullah SAW ketika bangun tidur? Hah? Bangun tidur ke terus mandi gitu. Nah, wih, saya mau menikmati surga dulu ya. Saya baru diajarin ilmunya sama guru saya. Dia bilang gini, kopi ini kan pahit, ya kan? Harusnya, bismillah. Habis saya minum, muka saya kan pahit, gitu kan? Tapi begitulah hidup. Alhamdulillah. Pahit pun sudah bisa saya sikapi dengan senyuman. Itu Anda praktikkan. Jadi cara paling mudah menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ngapain? Senyumin aja. Ketawain. Karena Allah kan nggak salah menetapkan Anda berada pada titik itu kan. Apalagi di sini, ini pun sama. Oke lah, misalnya saya misalkan minum kopi nih, bismillah. Saya senyum aja. Lebih baik yang kedua ini, saya minum kopi. Saya pakai kata-kata, alhamdulillah. Udah beda di diri kita. Kita merespon semua yang masuk itu, ya. Dan seluruh organ dalam tubuh kita ini akan meresponnya dengan dia membuat satu fisiologi atau mekanisme fisiologis bahkan sampai ke tingkat sel, tergantung bagaimana respon kita. Baik, nanti kapan-kapan beli bukunya. Bukunya judulnya apa? Switch. Cari bukunya itu. Yang mengarang namanya Dr. Kazuo Murakami. Buku itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Jepang. Saya juga nggak tahu bahasa Jepang. Tenang aja. Itu bahasa Indonesia. Cuman judulnya masih judul bahasa Inggris. Switch. Ini orang peneliti kanker. Sampai pada tingkat sel. Kata dia begitu. Kata penjelasan. Dan dia lama di Jepang. Akhirnya karena dia pengen berkembang, kata dia, pemikirannya, akhirnya dia kalau salah pindah ke Amerika atau pindah universitas yang lebih banyak ahli-ahli ilmunya, dan ketemulah dia ternyata kanker itu kata beliau itu bisa switch on switch off, kata dia. Switch on dan switch, berarti kalau switch onnya gara-gara apa? Semua, kata dia di situ ya, cuman dia tidak paparkan lebih dalam. Alhamdulillah Masya Allah tahu apa yang bikin switch on-nya. Saya tidak ngomong switch on-nya. Nanti kita bahas, karena waktunya nggak panjang. Ini pura-pura aja. Pura-pura nggak panjang, emang nggak panjang kok. Switch off-nya apa? Kanker itu kata dia bisa switch off. Pertumbuhannya dengan seseorang itu bisa merasakan dengan sangat dalam dua rasa ini kata dia. Apa dia? Sabar sama syukur.
Itu orang ateis yang ngomong. Coba. Kan pilihan hidupnya cuma dua. Ya kan? Kalau nggak sabar, syukur. Dapat ujian, sabar. Dapat nikmat, beda nggak? Sama. Ajabal amrul mu'min, kata Nabi. Sungguh menakjubkan orang beriman. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya keutamaan. Makanya kalau misalkan ini ujian kehidupan, bismillah. Pahit. Terus ngomel-ngomel, marah-marah. Nih, apa nih? Robusta kah? Arabica kah? Blend kah? Kenapa nggak dikasih respon? Daripada kayak begitu, kasih suara dikit, alhamdulillah, selesai. Minimal selesai di dirinya. Masalah selesai nggak? Belum tentu. Responnya terhadap itu semua akan membuat apa? Ini menjadi nikmat. Akhirnya terjadi apa? Nggak jadi tensinya naik, nggak jadi gula darahnya naik, kan gitu. Respon kita mau cepat naik gula darah, gampang. Bikin aja stres setiap hari. Lihat berita ini, berita itu, segala macam, marah-marah. Apa pohon dimarahin, apa semua marahin. Cepat naik itu. Kalau saya pada begitu, mendingan aja ada, coba dikit, ajak ngobrol pohon-pohon itu. Ada gila-gilanya, iya dikit ada gila-gilanya. Tapi yang terjadi apa? Anda senyum sendiri kan? Kalau saya begitu, ya, tapi saya pastikan tidak ada orang di sekitar saya, terutama Satpol PP apa segala macam gitu. Pikir yang lagi gitu kan. Gitu, respon. Nah, dalam respon atau dalam tingkat keimanannya kita, sama respon kita terhadap sesuatu yang membuat, kan gini, layer paling rendah di kita ini jasad, layer paling rendah. Di atas layer paling rendah itu naik kita, itu masuk ke iman, ke akal, jiwa, hati, nafs. Itu layer kedua. Layer paling atasnya iman. Tuh. Berarti anggaplah dia 3. 1, 2, 3. Ini iman, ruh, di sini akal, jiwa, hati, nafs di sini. Berarti nafsu itu kita butuhkan nggak? Butuh. Asal dia terkendalikan. Contoh mungkin seorang laki-laki menikahi seorang perempuan misalkan. Kalau nggak ada nafsu biologisnya, nggak enak itu pernikahan. Kan gitu. Makanya Allah ciptakan ketertarikan antara laki dan perempuan. Itu yang Allah berikan sinyalnya. Pernah mikir nggak? Waktu lagi datang pernikahan atau akad nikah, ayat ini baca apa? Enggak ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki, itu ya ruqyah, bukan itu. Ayat ini baca apa? Pura-pura lupa. Arum ayat 21 tuh, itu di undangan tuh loh. Dan di antara tanda-tanda kan gitu kan? Wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara tanda-tanda ayati, ayat-ayat kami, wa min ayati an khalaqalakum. Ini dia ayat kan? Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, coba nanti tengok Arum ayat 21. Itu kan ayat ini yang dipasang di tuh. Di surat undangan. Kertas apa, surat undangan apa? Ya, undangan lah pokoknya. Kenapa disebut dengan ayat? Pertanyaan. Anda kenal suami yang sekarang yang Anda nikahin? Tidak kenal. Tiba-tiba Allah pertemukan, tiba-tiba Allah munculkan rasa, tiba-tiba hati tertarik, tiba-tiba muncul kemantapan, keyakinan, keimanan, ketenangan, dan seterusnya, sehingga akhirnya apa? Allah dudukkan si laki-laki yang menjadi suami Anda atau istri kita itu, ya, laki-laki suami dan di depan walinya untuk dinikahkan dengan Anda. Itu kan ayat. Kita tak tahu dia tiba-tiba muncul ketertarikan, itu kan ayat. Ayat Allah itu kira-kira kecil atau besar? Besar sekali. Itu ayat. Nggak kenal, tiba-tiba dipertemukan, entah itu dicomblangin kek atau jatuh cinta sendiri kek dan seterusnya. Itu semua ayat. Banyak hal dalam kehidupan kita ini
ayat-ayat Allah yang bekerja di situ, yang tanpa kita sadar ya mas sekalian, kita lupa melihat itu dengan kacamata iman. Lupa. Padahal ya Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau kita sudah paham kayak begituan ya Masya Allah. Makanya kan tadi kembali ke tadi yang tema tentang, saya bilang siapa yang mau kena darah tinggi. Gampang, pagi-pagi habis dari bangun tidur langsung berdiri. Rutin kan itu. Insya Allah darah tinggi. Kok dokter ngajarin yang jelek? Bukan, ini antitesis dan sedikit namanya ya antitesis lah, biar sadar. Nabi itu kebiasaannya habis tidur ngapain? Duduk dulu, baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul wa hamdu Allahumma ighfir lahu, belum berdoa, berzikir segala macam. Itu saraf kita yang tadinya lagi rileks minta ampun, gak langsung ujuk-ujuk jadi alert, jadi waspada, enggak, dudukin dulu, tenangkan dulu, habis itu baru berdiri. Itu saja bisa membuat orang yang darahnya tinggi itu bisa normal atau mungkin tenang lah gitu, gara-gara satu sunnahnya Nabi. Habis itu ngapain? Simak. Pakai sikat gigi, pakai odol, enggak, siwak. Enggak usah digantikan, tidak bisa digantikan, beneran. Ya, itu. Dok, saya mau menjadi orang yang dicintai dan diridhoi Allah. Caranya gimana? Pakai siwak. Pakai siwak. Itu hadisnya ada. Hadisnya ada. Kalau Anda pengen dicintai dan diridhoi Allah, ridho dengan orang-orang yang bersiwak. Sampai Nabi itu, ini satu contoh saja ya, ini aktivitas fisik ya. Sampai Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak setelah habis wudhu dan sebelum mau sholat. Artinya kalau sholat 5 waktu yang wajib saja, berapa kali kita menjaga oral hygiene-nya kita? Gak usah ngomong oral hygiene dalam Islam, 10 kali. Kalau kita ikutin itu aja, ya kan? Apa yang terjadi? Ini gigi, rongga gigi kita ini terhubung dengan apa? Ini sama ini. Itu. Bagian tubuh kita nih satu dengan yang lain terhubung sebenarnya. Ya, kalau di dunia yang bagian tubuh kita yang terhubung organ, katakanlah kalau organ yang imajiner atau yang sifatnya apa namanya non fisik, katakanlah ya hubungan kita dengan Allah atau cara kita berkomunikasi dengan Allah di muka bumi ini cuma satu, pakai hati, nggak ada yang lain. Mata kita nggak bisa melihat Allah, telinga kita nggak bisa mendengar frekuensinya Allah, nggak bisa. Hati, semakin bagus hatinya, semakin bagus sinyalnya dengan Allah, sehingga apa? Gampang sekali dia akan mendapatkan apa kita bilang tuh meaningful moment, the truth moment, gitu-gitulah. Gampang banget. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba teringat. Makanya kalimat dengan allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, la bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang yang gampang apa ya, terakses dengan Allah, dengan dia satu ninggalin dosa jelas, ibadah dia banyak, itu kalau dapat sakit sekalipun nasibnya nanti kayak apa? Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kalau kita baca kisah dalam surat Al-Anbiya itu kan Masya Allah, tabarakallah. Ya, kenapa luar biasa kisah itu? Itu orang lebih banyak, manusia mulia bernama Ayub alaihissalam itu lebih banyak rasa syukurnya daripada keluhan dan bahkan sabarnya. Meskipun dirasakan sakit nggak? Sakitnya luar biasa. Baik sakit secara fisik ataupun sakit secara jiwa. Ditinggalin orang kampung, bahkan istrinya pun mau ninggalin dia dan seterusnya. Itu. Nah, saya bilang tadi, senyumin aja supaya tensi turun, gula turun. Ya suami katakanlah atau anak-anak, bukan ini dengan konteks kita meninggalkan ikhtiar, bukan, tetap ada ikhtiarnya. Entah itu doa, segala macam doakan. Sehingga nanti tiba-tiba berubah. Itu sebabnya saya sampaikan kepada Anda sekalian, jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya ketika kita mendapatkan banyak kesulitan dalam hidup, tadi saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa
Kesulitan kita tuh itu aja, jalan keluarnya banyak. Satu. Yang kedua apa? Tidak pernah kita diperintahkan kita untuk mencari solusi. Tidak. Kenapa saya berani ngomong beginian? Karena Allah sudah jelaskan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sebabnya Nabi kita alaihi salatu wassalam kalau ada masalah ngapain? Wudu, sholat. Itu aja keren. Baca siro-siro bagaimana perang di zaman kaum muslimin saat dulu itu. Mana pernah mereka nanya, mereka tuh senjatanya pakai pesawat apa? Kalau bahasa kita sekarang gitu kan, pakai tank apa rudalnya apa? Nggak pernah. Orangnya berapa yang akan lawan kita? Nggak pernah nanya. Nggak pernah. Yang mereka lakukan apa? Malam besok nih misalkan malamnya dan besok itu mau bertempur, yang mereka kerjakan malam hari itu ngapain? Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang bertobat dan seterusnya. Itu aja mereka kerjakan. Minta pertolongan Allah. Sehingga dari semua peperangan itu, katakanlah, dari semua peperangan itu tidak pernah sejarahnya jumlah kaum muslimin lebih besar pasukan yang tidak pernah. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan diri mereka. Makanya kadang-kadang saya lihat gitu kan, negara lah matiku sibuk dengan kapal induk lah, rudal lah, segala macam. Satu internet dimatikan, mati kau. Selesai. Kemarin bahkan ada satu kisah itu kan, pasukannya itu tuh Dajjal punya kapal induk itu kan, tiba-tiba dia punya, katanya saya baca berita itu, katanya tiba-tiba WC-nya itu nggak bisa flush. Suatu kapal induk itu semua berlimpahan kotoran manusia. Selesai hidupmu. Nggak usah ribut dengan urusan begituan. Kenapa? Hidup kita itu diatur dan dikendalikan sama Allah. Makanya kalimat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalimat betuah itu. Cuman kita tidak pakai. Nah, tadi saya jelaskan tadi itu di awal tadi itu berarti kalau tema tentang keimanan, ruhnya kita itu ya memang bukan mau tidak mau, kalau itu mau naik terus level keimanannya atau ruhnya itu makin kokoh dan makin kuat, apakah nanti pada akhirnya dia akan berefek pada fisik? Jawaban saya ya. Nanti baca ya di perang Khaybar. Baca di perang Khaybar apa kisah yang paling heroik. Allahu Akbar kabiro. Perang Khaybar itu Ali bin Abi Thalib mengangkat dan membuka benteng Khaybar yang kabarnya benteng pintu hampir 300 kilo itu diperkirakan. Sebelumnya Ali bin Abi Thalib itu matanya sakit, diobati sama Rasulullah dengan ludahnya beliau yang mulia, kemudian sehat. Ali duduk kuat luar biasa. Sama kayak kisah, saya lupa sahabatnya namanya siapa. Nah, Nabi ini kan Rasulullah SAW itu kan tubuhnya kan kalau orang Melayu bilang itu betuah, berkah. Apapun yang keluar dari tubuh Nabi, Nabi only ya. Nabi only. Ingat kata-kata saya ini, Nabi only. Tidak yang lain. Ya, Nabi saja. Ada waktu Nabi SAW itu dibekam, dilakukan hijamah, lalu Nabi berpesan pada seorang sahabat, dan Nabi kasih orang itu, sahabat tadi, darahnya Nabi. Nabi pesan sama dia, simpanlah darahku di tempat yang tidak terlihat manusia atau terlihat orang lain. Oke, kata beliau. Pergi dia balik, diminum darahnya. Bener kan? Tempat yang tidak terlihat oleh pintarnya mereka tuh kayak begitu. Habis itu gak pernah sakit. Gak pernah sakit. Sahabat itu badannya kuatnya luar biasa setelah minum darahnya Nabi. Lagi-lagi hanya Nabi, jangan yang lain, tidak bisa yang lain. Makanya kalau Rasulullah lagi berwudu, para sahabat itu menampung air tetesan wudunya Rasulullah itu. Anda bayangin ya, kalau ngebayangin enaknya, kok indah banget hidup sama Nabi itu. Tapi kalau saya mikirnya, untuk iman kayak kita, wallahu a'lam bishawab, bisa kuat gak hidup sama Nabi? Anda tahu, kenyangnya sahabat Nabi SAW itu 10 tahun setelah mereka hijrah ke Madinah, baru mereka pertama kali ngerasain kenyang. 10 tahun loh. Kenyang tuh begini ya Rasul. Makanya saya bilang, belum tentu iman kita kuat bisa hidup. Makanya Allah sudah jelaskan, kuntum khaira ummah. Dan Nabi menjelaskan itu kan, kata Nabi, sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah generasiku saat ini, setelahnya dan setelahnya.
Itu generasi terbaik itu. Kita masuk nggak? Kalau ngelihat dari itu, menurut saya nggak masuk. Tapi kita punya privilege. Privilege-nya apa? Ah, itu dia. Privilege-nya apa? Pertama, kita disebut sebagai saudaranya Rasulullah SAW. Saudara, aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi. Jadi begini-begini cetek dan tipis iman kita, Masya Allah loh. Menjaga iman di akhir zaman kayak gini gak gampang. Gak gampang. Saya aja gitu kan kadang-kadang datang kemana, ke kajian atau pergi ke sana kemari. Oh ini Dr. Zainul Akbar itu ternyata ada ya orangnya gitu kan. Dan selama ini saya cuma lihat di YouTube, TikTok, apa segala macam gitu kan. Artinya apa? Bahasa itu seeing is believing. Mereka tuh kalau percaya, untuk percaya mereka butuh lihat ini benar kah? Apalagi zaman sekarang AI kan, udah canggih-canggih banget AI-nya. AI saya di sana sini dikabarkan seorang ahli kardiologi Zainul Akbar kecelakaan di dalam tol, banyak banget AI-nya. Ujung-ujungnya jual obat hipertensi, banyak itu, kayak gitu ya. Nah di sini ya bermainnya. Jadi jasad itu akan mengikuti saja. Poinnya di situ. Makanya kalau kita sudah mulai bermain di dua ranah ini, aman kita beneran. Cerita tentang Nabi Ayub itu dengan kesabarannya dan dengan rasa syukurnya tadi, apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala, urqud kata Allah, hentakkan kakimu. Apa yang terjadi? Ngalirlah air di bawah tempat tidur Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk meminum itu. Itulah semudah itu pengobatan. Ibnu Sina, terlepas dari kita nggak usah bahas akidahnya apa-apa, enggak, itu orang pinter, oke, sepakat, dalam konteks dia sebagai seorang ahli ilmu yang punya ilmu pengobatan. Orang kan sibuk banget mikirin ngomongin akidahnya, oke lah, nggak usah ngomong-ngomong gitu. Kadang-kadang saya ngomong gini kesel. Kita kuliah aja 6 tahun kedokteran, capek, bukan capek nak kuliah itu, capek, jebule, kalau bahasa orang Jawa tuh, jebule, ini ada yang dokter juga ya, jangan-jangan ada juga nggak apa-apa. 6 tahun kuliah disumpah, kan pakai sumpah dokter, ya kan? Pakai Quran pula. Anda tahu sumpah siapa? Hippocrates. Muslimkah dia? Nah, itu dulu. Minum dulu. Alhamdulillah. Jadi tema tentang keimanan, ruh segala macam tadi, emang kita semua nih punya. Nanti di situ nanti akan ada mulai kita berpikirnya apa. Kita berpikir, oke, masalahku itu apa? Oke, secara keimanan kita harus tahu, kita perlu mendiagnosa diri kita secara kaidah keimanan dan ruhiyahnya kita itu, ya. Apa masalahnya? Sehingga nanti apa? Jangan sampai gara-gara itu tuh berakibat kepada layer yang paling dasar, yaitu jasad. Contoh mungkin, oke, saya ini orang yang misalkan orang yang keras hati. Misal, orang yang keras hati, kemungkinan apa yang terjadi? Ya secara jiwanya dia apa? Dia kan banyak bersikap, nah pokoknya kalau nggak ikut perintahku, nggak ngikut, keras. Apakah akan ada konsekuensi terhadap jasadnya? Pasti. Makanya, coba lihat. Orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi di awal, bahwa kalau kita tiap hari tidak menciptakan mihrab surga dalam hati kita, kita akan hidup dalam mihrab neraka. Percayalah. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara kita membuat mihrab surga itu? Pertama, paling utama, hubungan kita sama Allah harus kita benerin. Atau yang kedua apa? Urusan jiwa kita, hati kita harus kita rapikan ulang. Sehingga apa? Kita dengar hadisnya. Apa hadisnya? Dalam sebuah majelis Nabi SAW menjelaskan, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Kan gitu kan disini kan? Masuklah orang itu, duduk. Hari berikutnya datang lagi. Sebentar lagi orang yang sama. Sampai 3 hari. Saya tuh melihat itu tuh, jadi kalau kita ngelihat sesuatu tuh ya, jangan bukan secara letterlek hadis segala macam, oke, kita pahami, kita hafal segala macam, oke, itu bagus sekali. Tapi coba lihat dari berbagai macam sudut pandang.
Sekarang tuh kalau saya sekarang lagi banyak mencari tema-tema tentang surga. Kalimat Nabi SAW tentang surga, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Oke, lihat apa yang membuat Nabi SAW menyebutkan orangnya ahli surga. Akhirnya kan kita tahu hadisnya itu ada sahabat yang akhirnya nginep rumah dia kan. Apa kerjaan orang itu? Subuh bukan apa, duha juga kadang-kadang nggak dikerjain, tahajud juga kadang-kadang nggak dikerjain, tilawah juga kadang. Tapi tiap malam kerjaannya apa? Aku memaafkan semua orang yang menyakitiku. Gitu kan hadisnya kan? Itu kan surga. Maka dalam tema kesehatan, baik saya jelaskan, semua orang yang kena kanker, tumor segala macam dan hidup dengan penuh kebencian, cukup satu kata dalam Al-Quran, fa'fu anhum wasyawirhum. Maafkan mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Itu semua akan membuat jasadnya sehat. Percayalah. Percayalah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tubuh itu bisa bereaksi dengan itu semua. Hatta itu kanker, tumor segala macam, dia mengecil, bahkan mengempis, dan bahkan ada lubang segala macam, dia bisa nutup kembali gara-gara apa? Memaafkan. Insyaallah yang tubuh kita nih. Itu yang saya bilang on off-nya itu. Luar biasa dahsyatnya. Susah nggak? Salah. Apalagi orang yang sudah punya genetik. Saya kemarin baca buku namanya Dr. Siddhartha Mukherjee. Tebal banget bukunya. Pusing saya baca itu. Dia bilang situ, hal yang terlupakan dalam pembahasan genetik saat ini, kata dia, bahwa kita juga mewarisi genetik emosional atau genetik sifat dari leluhur-leluhur kita, bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Itu kita lupa. Dan terjemahan dalam hal itu yang terjadi apa? Tanpa sadar ada orang mengatakan, oh kami nih keturunan diabetes. Enak aja. Saya mah dengar kata-kata begitu mah nggak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Nggak fair dong Allah, masa genetik kita dicap diabetes, kanker, jantung, tumor. Nggak bisa gitu caranya. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Allah tidak akan ubah sebelum kalian diubah. Yang diubah pertama kali apa? Nah, catat baik-baik. Yang diubah pertama kali dari semua orang yang kena penyakit kronik degeneratif itu apa? Hati dan jiwanya dulu. Kalau itu udah dibenerin, Masya Allah, pengobatannya dan pemulihannya akan jauh lebih cepat. Kalau keras hati, udah lembutin lah hati itu. Cara ngelembutin hati apa? Ya dengan iman. Maksudnya dengan iman kayak apa? Apa gitu tengok orang dimandiin, dikafani, dikuburin, disolatin, tengok itu. Kau nanti begitu. Baru lembut hati kau tuh. Apa yang kau mau banggakan? Gitu loh maksudnya. Lembutlah hati itu kan. Air terjadi, lama tak netes ini air mata. Tiba-tiba netes. So, mulai nyadar, iya aku tuh keras banget selama ini. Keras sama suami, keras sama istri, keras sama anak, keras sama teman segala macam. Dan akhirnya apa? Berjelmalah selama ini gitu kan. Kekerasan hatinya itu menjadi penyakit yang namanya darah tinggi. Paham sampai sini? Kalau tak paham, pura-pura paham saja dulu. Yang penting kita happy-happy saja. Bahagia, tenang, hidup, gitu kan. Toh mati juga kan? Tapi kalau saya mikir ya, tema tentang kesehatan harus kita jaga. Masya Allah. Saya sekarang alhamdulillah gitu kan. Ya maksudnya gini, saya ngomong begini itu bukan untuk apa ya? Berjumawa juga lah gitu kan. Kalau badannya dijaga benar-benar, alhamdulillah. Kalau saya masuk ke misalkan di sini kadang kan umur memang udah cocok pakai kacamata rabun apa tuh. Sekarang di masjid kan banyak dipasang rabun dekat ya. Yang kalau baca Quran dikasih kacamata sekalian. Gak mau saya. Enak aja mata saya dikasih kacamata. Yang saya kerjakan apa ya? Saya latih matanya, lihat jauh, lihat dekat, jauh lihat. Sambil saya baca doa dan segala macam. Malah kalau datang ke dokter mata ya masih dari sini sampai sana tuh yang A, B, C, D, E masih clear seclear-clearnya. Bagus. Alhamdulillah dijaga, dirawat di badan supaya apa? Buat ibadah.
Baca Quran masih bisa, lihat mushaf yang paling kecil masih bisa. Ya. Gitu loh. Ibu kacamataan pula. Aman Bu, tenang. Ini maksudnya yang udah kacamata nggak apa-apa. Saya bukan mengomentari itu, bukan. Tapi artinya tubuh kita nih, kata Nabi SAW, umur umatku ini kan baina 60, antara 60 sampai 70. Kan antara 60 sampai 70. Artinya kalau kita mau merawat benar-benar ini badan sampai umur 60-70 tahun itu harus masih bisa dipakai dengan benar, masih bisa jalan, sholatnya berdiri, tawaf, sa'i, umroh, sana bisa berdiri, nggak pakai kursi roda. Nah gitu. Kenapa saya omongannya lebih cepat? Artikulasi saya lebih cepat karena minum kopi. Iya beneran. Kopi ini kalau Anda baca datanya, kopi itu kalau masuk melalui mulut maka dia akan bersifat simpatomimetik. Simpatomimetik itu bikin denyut jantung lebih kencang. Kalau dia masuk lewat dubur, maka dia parasimpatomimetik. Dia akan membuat usus pencernaan kita itu lebih kencang kerjanya. Beda nasib kalau dia masuk di mulut sama di bawah. Yang di bawah kita sebut dengan enema. Enema kopi. Nah itu beberapa kontroversi, kontradiksi, gitu-gitulah. Tapi oke lah, kalau mau dikerjain nggak apa-apa. Itu di dokter namanya Dokter Bernard Jensen, bukan aja. Dokter siapa kita menemukan tentang kopi enema itu. Digantungin pakai nggak tahu ya. Gantungin pakai selang infus, tapi kopinya kopi organik ya. Kopi organik gitu, nanti dikasih air anget dan dikasih selang infusnya, terus nanti dimasukkan ke dubur. Tapi yang bagian infus yang biasa sudah satu paket itu enema kopi itu. Bukan yang tajam ya. Yang itunya terus saya kasih Vaseline gitu kan. Itu buat cuci usus kita bilang. Di luar pakai kopi juga beberapa air-air yang mengandung mineral tinggi dan mengandung probiotik juga bisa dimasukkan situ. Itu cuci usus secara mekanik. Banyak caranya. Kalau nggak bisa ngerjain gitu gimana? Banyak caranya. Dengan cara misalkan olahraga sampai keringetan itu tensi turun, gula turun. Olahraga yang berkeringetan sampai gitu. Tapi ingat jantung masing-masing ya, jangan dipaksain. Jadi kalau saya baru dapat kajian Dr. Zaidul gitu kan, olahraga dia kan lari kah, apa sepedaan atau segala macam, atau main segala macam. Habis itu sebelum saling terpepar, sangat juga. Lihat masing-masing. Kalau saya pribadi emang tahu, saya sangat paham dengan tubuh saya, sangat paham. Sering saya ajak ngobrol, sudahlah. Usah pegel-pegel, banyak urusan, hilang pegel, gitu lah.